dari sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Ada hadirin yang ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih surah Maryam ayat ke-25. Ma'ana lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailun lilladzina kafaru min mashhadi yawmin 'adzim. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sadaqallahul. Mari kita baca bersama-sama, ikuti panjang pendeknya dan menghafalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna Allaha rabbi wa
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان ليتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم
Isa masa kecil itu udah pandai berbicara, udah fasih berbicara. Ketika
Siti Maryam didemo oleh orang-orang Palestina karena membawa anak tanpa ada bapaknya, lagi ditetein. Kata mereka, wahai perempuan yang ibadahnya mirip Nabi Harun, makana aluki wa asauki wa makana umuki bagian. Kata mereka, yang kami tahu bapakmu itu orang soleh, yang ibumu itu bukan perempuan zina. Kok kamu punya anak tanpa bapak? Ini bapaknya sokong. Maka Siti Maryam memberikan isyarat dengan menunjuk kepada anaknya yang lagi ditetein, dia itu Isa. Mereka paham dengan bahasa isyarat. Nih tanya aja nih sama anak gua yang lagi disusuin. Kata mereka, kaifa kalimu makana fil mahdi sobiyya. Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih kecil, masih dalam buaya, belum pantas untuk berbicara. Seketika Isa menghadap mereka. 8 perkataan yang diungkapkan oleh Isa ketika masih bayi. Yang pertama kata dia, inni abdullahi ataniyal kitab. Kalimatnya pakai ini sesungguhnya aku Abdullah, hamba Allah. Aqarra ala nafsihi bil ubudiyatillah. Dia mengakui dirinya itu berhak untuk mengabdi kepada Allah. Berarti jelas-jelas bukan Tuhan. Dia seorang hamba dengan pengakuannya. Tidak pernah Nabi bisa mengatakan, aku ini adalah Tuhan kalian. Maka dalam hampir akhir daripada surah Al-Maidah dikisahkan nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan kaumnya, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaina. Isa, apakah kau pernah mengatakan ketika di dunia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, ya Allah, aku tidak mengatakan kecuali yang aku katakan adalah kata-kata yang benar. Jika aku mengatakan seperti itu, Engkau Maha Tahu. Kau Maha Tahu apa yang aku katakan. Ataniyal kitab, ini Abdullahi ataniyal kitab. Saya ini adalah hamba Allah yang diberikan Alkitab. Alamani Taurat. Nabi Isa lahir udah hafal kitab Taurat dan kitab Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan. Yang berikutnya, dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, mengajak kepada orang lain untuk bertauhid kepada Allah. Dakwahnya Nabi Isa itu keliling, ngobatin orang gratis, mahalnya hanya membaca 2 kalimat syahadat. Maka dikenal Isa Al-Masih. Artinya Al-Masih itu yang keliling terus. Makanya ada kalimatnya, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh dibaca masihid dajjal. Kalau masihid dajjal itu
Dajjal itu menjelajahi bumi, semua wilayah, semua negara didatangi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kalau Masih Dajjal, orang yang dihapus matanya satu, maka Dajjal itu satu matanya melek, yang satu matanya buta, itu Dajjal. Ini kinayatun, suatu kinayah, suatu kata kiasan. Kan Dajjal itu orangnya alim, suaranya bagus, hafal Quran. Nah, kalau ulama ya kan berilmu, ulama pintar ngaji, pintar memberikan nasihat, yang halal diterima, yang haram kalau banyak lebih mantap. Dajjal Itu Dajjal itu. Ya Allah. Makanya kalau ulama udah terjun nama kelompok seperti itu, maka itulah kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Johar Tauhid yang disebut ulama kholaq itu alladzina taba'us syahawat wa aqamus shalah. Yang disebut ulama kholaq itu mereka adalah ulama-ulama yang mengikuti hawa nafsunya dan melalaikan sholat. Kalau udah ikut kelompok mereka, rapat-rapat, udah tiba waktu sholat, tanggung terusin aja. Karena ngumpulin orang susah, Pak. Udah terusin aja. Ya kan rapat, maghrib belum selesai, terusin aja, gampang. Maghrib besok ada lagi. Nah, ini ulama malam. Jangan diikutin. Kita ngikutin ulama-ulama salaf. Fattabi'is sholihin mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa. Luar biasa Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ikutilah fattabi'is sholihin mimman salafa. Ikutilah orang soleh dari golongan ulama salaf. Kata-kata soleh itu dari asal kata sholaha. Artinya sholaha itu pantas, patut. Dijelaskan oleh ulama as-sholih man amila bi hukukillah wa hukukil adami. Yang disebut dengan orang soleh adalah orang amilah yang beramal bihukilah dengan hak-hak Allah wa hukil adam dan hak adami. Maksudnya hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Perintah Allah dilaksanakan, kemudian hubungan dengan sesama manusia pun juga baik. Karena ada orang hubungan dengan manusia baik, sedekahnya tiap hari, sholat kagak mau, Ramadan menjamin berbuka puasa, dari orang puasa. Itu kan hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik. Itu bukan orang soleh, tapi orang salah. Ya Allah. Makanya kita meskipun ilmu yang kita miliki sedikit, kita bisa mengamalkannya. Bertambah-tambah ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya, itu tidak baik. Man izdada ilman walam yazdad juhdan. Barang siapa bertambah-tambah ilmu tapi tidak bertambah amalnya, lam yazdad illa bu'dan minallah. Tidak akan bertambah kecuali dia jauh dari rahmat Allah. Ya Allah. Makanya tiap hari baca kitab, tiap hari ceramah. Saya dapat itu dulu, pernah beli buku. Guru saya menukil dari kitab Ihya Ulumuddin, cuma bukunya hilang.
yukthirul mau'idhah kulla yawmin aksara khamsa marratin. Jika ada orang banyak memberikan nasihat, bahkan dalam satu hari satu malam itu memberikan nasihatnya lebih 5 kali, tapi dengan nasihat itu bukan mempersatukan umat, tapi memperpecah umat. Kata Imam Ghazali, hada dajjalun fiddin, itu adalah dajjal dalam agama, pemberontak dalam agama, ceramah di mana-mana, tapi isi ceramahnya menyinggung pemerintah, menyinggung orang lain. Bahkan ketika baju aku juga disebutkan lagi namanya. Emang seorang udah zaman gila yang korupsi si anu. Ya udah, pulang Jumat tinggal dicomot aja orang kaya. Itu dajjalul fiddin, dajjal dalam agama. Dan emang kalau ngaji ya seperti ini aja. Dengan saya kalau memanfaatkan waktu maghrib sampai isya, dia suka nyelundup di orang banyak. Ya dengerin pengajian, meskipun pakai bahasa Arab ya sedikit paham bahasa Arab. Jadi tidak ada ruginya kalau kita kumpul dengan orang-orang alim. Keberapa ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina makuntu. Yang keempatnya wa awsoni bis-shalah. Dia Allah memerintahkan kepadaku bis-shalah, melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Wazakah, dan Allah memerintahkan kepadaku supaya mengeluarkan zakat. Madumtu hayya, selama aku masih hidup. Kemudian yang keenamnya wa barrom biwalidati, aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, yang ketujuhnya dia Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ya Allah, Nabi Isa itu diriwayatkan anna Isa alaihi salam qala qalbi layyinun wa ana shaghirun fi nafsi, hati saya lunak dan saya orang kecil, orang rendah. Ketawaduan Nabi Isa. Wa kana min tawadduhi annahu kana yaqulu warqas sajar wa yajlisu ala turab wa lam yatahid lahu maskana. Dengan ketawaduan Nabi Isa itu makanannya hanya daun-daunan, pucuk-pucukan. Enggak makan yang lain. Enggak kayak kita, teman daun-daunan dimakan lama, ketimun dimakan, terong dimakan, denca dimakan, cabai dimakan, apalagi itu tomat dimakan. Ya Allah, segala macam. Benar-benar kita hapus. Dan Nabi Isa itu duduknya di atas tanah. Itu makan lain, kan? Jalan masih bisa, sholat aja dulu. Alman banget ya. Sebenarnya para jemaah sekalian, dalam kaifiat sholat boleh duduknya apalagi di kursi. Ya ketika baca Fatihah atau baca surat, ya posisi wajib berdiri kalau masih bisa berdiri. Ini kan penyakitnya dengkul, ya saya juga udah merasakan. Kalau masih bisa berdiri wajib berdiri. Giliran ruku ya duduk di kursi.
Iktidal dia berdiri lagi, giliran sujud duduk lagi di kursi pakai isyarat. Tapi mungkin saya berbaik sangka karena pernah juga ya bukan saya jadi jemaah dia ngasih tahu kata Ustaz juga Pak Haji tampaknya masih bisa berdiri, jangan duduk tidur. Emang dia menghadap saya, Ustaz saya kalau berdiri ini tembok kayaknya goyang Ustaz. Oh iya ya saya. Kata saya kalau bawa sepeda goyang kan? Ya goyang. Itu kan kalau bawa sepeda bisa, kalau sholat berdiri nggak bisa. Yang lebih lucu lagi di kampung saya dulu tahun 90-an, dia udah lama nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat Jumat, dia diparahin sama kawannya. Ini gimana sih kamu? Orang Islam kan? Ya Islam lah. Orang lain Jumat tuh kalau di sawah macul ini gimana? Gua mau Jumatan, mau gimana? Gua kan nggak bisa berdiri. Menyangkul berdiri bisa. Ya kayak aku begini, nggak ada ini. Dengkul kan kalau mau rukuk sakit, bangkit dari sujud juga sakit. Dan mungkin itu alasannya jalan masih bisa, tapi sholat berdiri tidak bisa. Mungkin kalau mau duduk di kursi, takutnya jatuh, ya udah. Kan dia sendiri yang merasakan sakit. Makanya kita tidak boleh nyepelein orang. Ini gimana sih? Jalan kaki masih bisa sholat sambil duduk. Ya lo mah nggak tahu. Wah kalau mau duduk itu sakit, nyelekit. Lindung, ya udahlah, dia sendiri yang merasakan. Tidak boleh dipaksa. Maka dalam ilmu fikih kita mulai sholat sehat seger. Sholat zuhur rakaat pertama, kedua seger. Giliran mau bangkit dari tasyahud awal nggak bisa berdiri. Ini gimana? Jangan dipaksain. Terusin sholatnya sambil duduk. Berarti rakaat pertama, kedua berdiri, ketiga, keempat udah duduk aja. Enggak boleh dipaksain berdiri. Itu menyiksa diri sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kamu jangan menjatuhkan diri kamu sendiri kepada kebinasaan. Udah kalau nggak kuat berikutnya duduk aja. Sebaliknya mulai sholat rakaat pertama, kedua, karena nggak kuat berdiri, sholat sambil duduk. Tapi giliran habis tasyahud awal merasakan seger nih. Wah yakin berdiri kuat, wajib berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau udah tua nggak bisa ngira-ngira. Saya kalau bangun dari duduk, apalagi kalau duduk di kursi lama kemudian berdiri lebih sakit itu. Makanya kata orang sudah nggak main doa, orang-orang main doa kalau udah tua tak. Dulu di kampung ya bapak-bapak cerita, sekarang dia parah juga. Iya, gua dulu suka ngeledek sama orang tua. Sekarang gua juga merasakan, bahkan sekarang lebih sengsara lagi. Dia kasar sama orang tua. Jadi dia kasar itu sekarang sama anaknya. Terbalik. Itu makanya Rasul berpesan, birru aba'akum tabirrokum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tua, niscaya anak-anakku juga bakalan bakti sama kamu. Kemudian yang kedelapannya, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu, kesejahteraan dari Allah
semoga terlimpah kepadaku. Nah ini yang sekarang disebut hari Natal, wassalamu alayya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember. Coba bahasanya Al-Quran, wassalamu alayya. Makanya yang saya perhatikan dan saya terima dari guru, tidak mutlak mengucapkan hari Natal itu haram. Ya, kita hanya penghormatan dengan saudara, dengan tetangga, tidak disertai dengan hati, jangan dosa. Tapi alhamdulillah saya udah 24 tahun di Jakarta, nggak pernah mengatakan selamat hari Natal, nggak pernah. Dia nggak punya kawan seperti itu, nggak punya saudara lagi. Ya mereka juga nggak pernah mengucapkan selamat Idul Fitri, nggak pernah. Dewek wassalamu alayya yawma wulidtu. Kesejahteraan dari Allah semoga terlimpah kepadaku. Yawma wulidtu, pada hari kelahiranku. Maksudnya Nabi Isa aihina wulidtu milu mazatis syaitan. Aku diselamatkan ketika dilahirkan dari sentuhan setan. Begitu juga ibunya Siti Maryam diselamatkan dari sentuhan setan. Setiap bayi dilahirkan itu disentuh oleh setan, makanya nangis, betul brodol, itu dicuri oleh setan. Tapi orang Arab, orang Inggris juga kayaknya lahir oma-omanya sama kayak cuman apa ya bahasa bayi bisa oma-oma. Kayaknya yang lebih mendekati mungkin dunia, ya kan? Mirip oma, dunia. Lega ya. Wa yawma amutu, dan kesejahteraan dari Allah semoga terlimpah padaku. Hina amutu min doktotil kubri, ketika aku wafat semoga diselamatkan oleh Allah dari gencetan kubur. Nah, para jemaah sekalian, saya baca kitab Tadhkiratul Qurtubi. Setelahnya jenazah itu ditaruh di ruang lahat, kemudian kuburan udah diuruk, udah tertutup, orang-orang udah pada pulang. Bumi itu berbicara. Kalau jenazah itu jenazah yang soleh, bumi itu mengucapkan marhaban ya abdas soleh, selamat datang wahai hamba yang soleh. Aku ridho, aku rela diinjak oleh engkau, digunakan beribadah di atas punggungku. Engkau ruku, sujud, iktikaf di atas punggungku, kata bumi. Sekarang aku akan memberikan kenyamanan kepada engkau. Lihat depan, belakang, kanan, kiri. Seujung penglihatan kelihatannya terang di alam kubur. Sebaliknya, orang yang di alam dunianya banyak melakukan kejahatan. Bumi itu bukan menyambut kebaikan, tapi bumi itu marah. La marhaban ya abdal qoli, aku tidak mengucapkan selamat datang wahai hamba yang jahat. Rasakanlah nih balasan dariku. Aku tidak rela kau ketika hidup berbuat maksiat di atas punggungku.
maka bumi itu menggencet dari kepala ke kaki, sehingga kalau kita dibuka hijab akan mendengar siksaan di alam kubur dengan mendengar tulangnya itu drek. Maka ada kalanya kuburan kalau yang dipindahkan itu tulangnya kumpul di tengah. Itu agak dijadikan peringatan oleh kita. Oh, mungkin ini yang disebutkan dalam hadis, digencet oleh kuburan, oleh tanah. Jadi bukan dari samping tapi dari atas ke bawah, sehingga tulang-tulangnya itu kumpul di tengah. Ada juga yang masih panjang. Ya Allah, oh beda ya. Ini masih panjang tulang-tulangnya. Yang ini di tengah hancur lagi. Siapa yang bawa martil ya? Bisa hancur. Malaikat. Wa yawma tub'atsu hayya, dan kesejahteraan dari Allah semoga terlimpah kepadaku pada hari aku dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hidup. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haq, itulah Isa putra Maryam, qaulul haq, Isa bin Maryam kalimatullah, yang mengatakan perkataan yang hak, perkataan yang benar, alladzi bihi yamtarun, yang mereka ragukan kebenarannya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika masa kecil. Itu kata-kata yang benar. Inni Abdullahi ataniyal kitab, sungguh aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Alladzi bihi yamtarun, perkataan Nabi Isa itu diragukan oleh mereka. Yasukuna, yakni al-yahudu, yaquluna annahu lazaniyatun wa annahu kadzabun sahirun, wa taqulu an-nasara annahu ibnullah. Yang dimaksud alladzi bihi yamtarun, kata-kata Nabi Isa itu diragukan oleh mereka. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan berlebih-lebihan mencela kepada Nabi Isa. Dia itu adalah anak pezina, dia itu adalah tukang sihir. Lalu dibilang dari ini kata-kata orang Yahudi. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjungnya. Kata orang Nasrani, innahu ibnullah, sungguh dia itu, Isa itu adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi berlebih-lebihan membenci kepada Nabi Isa, mengatakan anak pezina, mengatakan tukang sihir. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan menyanjung dia adalah anak Allah. Maka dijawab oleh Allah, maka lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun wa anna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Wa ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu, tidak patut, tidak pantas Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Tafsirannya li'annahu yajamu min ittikhadihi waladan al-hajatu wa huwa nafsu, karena yang punya anak itu punya kebutuhan, ada kebutuhan. Kalau yang punya anak kan menginjak masa tua, butuh anak agar anak nuntun, agar anak ikut beliin makanan. Kalau punya kendaraan agar anak jadi supir. Mustahil Gusti Allah punya anak, karena Allah tidak butuh ama anak, tidak butuh ama siapapun.
Makanya Allah itu al-ghani, ghaniyun mutlaq, zat yang maha kaya. Kayanya kaya mutlak, sama sekali Gusti Allah tidak butuh bantuan dari makhluk. Kalau manusia kayanya terbatas, meskipun kekayaannya triliunan tetap butuh. Enaknya kalau orang banyak duit tetap aja butuh. Butuh gimana? Ya pengen makan, nur masak dulu atau beli dulu. Butuh manusia. Makanya manusia itu fakir. Artinya fakir itu butuh. Butuh dengan rahmat Allah, apalagi butuh bantuan orang lain. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, hanyalah dia berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Seperti Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ada bapaknya, seperti Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Allah menciptakan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi dari kata-kata kun, nunnya 8 kun ke fayakun itu tidak ada jarak. Kalau kata Allah wujud, ya wujud. Hidup hidup, mati mati. Makanya kita kan nanti bisa mati. Tadi pagi sarapan bareng, ini kan baru jam 8, kok bisa mati? Yang mati ini Gusti Allah. Kita berupaya, ya Allah. Maka disitulah kita hilanglah rasa kesombongan. Sekarang kita seger-buger. Belum tentu beberapa jam lagi atau mungkin beberapa menit lagi tiba-tiba datang penyakit, atau mungkin tiba-tiba ajal datang. Bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian, fa'buduh. Nah ini diperintahkan, kata Nabi Isa, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi ini kembali kepada ayat wa awsani bisolah wa zakati wa awsani bi annallaha rabbi wa rabbukum. Jadi Nabi Isa mengakui dirinya seorang hamba, dan dia menerangkan Allah merintahkan sholat kepadaku dan memerintahkan zakat, dan Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Hadza shiratul mustaqim, inilah jalan yang lurus, inilah jalan yang diridhoi oleh Allah. Bahtalafal azab, sadaqallahu alaihi. Insyaallah di jadwal yang akan datang kita lanjutkan penafsirannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, ya arhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna wa'afina wa'fu 'anna 'ala dhatika wa syukrika la ilaha illa ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ta'akhir lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah wa jalla ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wasirril Fatihah wa bi'awratil Fatihah iftah lana abwabal khair wahdih lana bil khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min dari dunia ila dari akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu